Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Drihmita dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah saya pilih dan saya buat untuk materi pelajaran teks eksplanasi kelas 8 SMP dengan kompetensi dasar 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian media pembelajaran yang saya pilih untuk KD atau kompetensi dasar 3.10 tadi yaitu media ini. Media ini saya beri nama media pohon amplop misteri. Kenapa saya beri nama media pohon amplop misteri? Bisa kita lihat di sini ada bentuk pohon. Nah, di pohon ini ada beberapa macam amplop ya. Nah, di setiap amplop ini berisi tentang teks eksplanasi fenomena alam. Fenomena alam itu kan ada beberapa macam ya, ada tentang banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Karena kita belum tahu di amplop kuning, misalnya amplop kuning, amplop hijau itu berisi fenomena alam tentang apa, makanya saya beri nama pohon amplop misteri. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat media pohon amplop misteri yaitu gunting, pensil, spidol warna, kardus bekas atau kardus yang sudah tidak terpakai, kertas karton warna putih, amplop ukuran kecil, double tip, lem, dan teks eksplanasi. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran pohon amplop misteri yaitu pertama, siapkan kardus yang sudah tidak terpakai. Sesuaikan ukuran kardus dengan pohon yang ingin kita buat. Kalau mau membuat pohon yang ukurannya besar, maka kardus yang digunakan pun juga harus besar. Jadi nanti pada saat menggambar itu biar lebih mudah. Selanjutnya gambar bentuk pohon pada kardus tersebut. Setelah itu gunting dan warnai menggunakan spidol warna bentuk pohon tersebut. Nah, warnai sesuai dengan warna pohon pada umumnya ya, warna coklat untuk batang dan ranting pohon dan warna hijau untuk daunnya. Setelah selesai mewarnai, selanjutnya siapkan kertas karton warna putih untuk selanjutnya diberi gambar atau bentuk gambar daun untuk nantinya ditempelkan pada ranting pohon seperti ini. Di sini saya membuat bentuk daun pada ranting bergelombang seperti ini ya, itu karena saya sesuaikan dengan daun utamanya. Daun utamanya itu daun ini. Di sini kan daun utamanya itu saya buat bergelombang juga, makanya di rantingnya itu saya sesuaikan dengan daun utamanya, saya buat bergelombang pula. Setelah itu potong bentuk daun yang sudah dibuat tadi dan warnai menggunakan spidol warnai warna hijau tua atau hijau muda terserah. Setelah itu tempelkan daun pada ranting pohon seperti ini menggunakan double tip. Kemudian langkah selanjutnya yaitu siapkan amplop, beberapa amplop ya sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Selanjutnya beri warna pada amplop menggunakan spidol warna. Warnanya itu bebas ya atau sesuai keinginan, jadi tidak harus warna yang warna-warni atau bagaimana, sesuai keinginan saja. Dan di sini saya menggunakan warna yang dominannya itu cerah. Jadi saya milih warna yang dominan cerah itu supaya terlihat lebih menarik dan cantik. Setelah selesai mewarna, selanjutnya isi amplop dengan teks eksplanasi yang telah disiapkan sebelumnya. Lipat teks eksplanasi agar muat untuk dimasukkan ke dalam amplop. Setelah itu tutup amplop menggunakan lem atau double tip juga tidak apa-apa. Tutup amplop itu agar amplop terlihat lebih rapi seperti ini. Kita tutup ya, pada bagian penutup amplopnya kita tutup biar lebih rapi. Kemudian tempelkan amplop pada pohon dengan posisi yang rata seperti ini menggunakan double tip ya. Di sini saya atur posisinya seperti ini, di bagian daun saya beri, di bagian batang dan ranting pun juga saya beri. Jadi aturan posisinya tuh sebenarnya sesuaikan keinginan, tapi di sini saya lebih meratakan saja ya, biar tidak terlalu amplopnya itu biar tidak terlalu dominan pada salah satu bagian pohon, itu seperti itu. Kemudian agar pohon dapat berdiri tegak, siapkan bentuk persegi pada sisa kardus yang sudah tidak terpakai. Jadi kardus yang sudah tidak terpakai tadi, pada sisa kardus yang sudah tidak terpakai tadi, potong bentuk persegi. Nah, nantinya itu digunakan sebagai penyangga pohon agar pohon itu bisa berdiri. Kemudian pada bagian bawah pohon ini ya, pada bagian bawah pohon ini, belah pada bagian bawah pohon, kemudian letakkan
potongan persegi kardus tadi di tengah-tengahnya seperti ini. Jadi ini fungsinya itu sebagai penyangga pohon agar pohon dapat berdiri tegak seperti ini ya. Ini kan pohonnya itu kan berdiri, makanya diberi penyangga agar pohonnya itu dapat berdiri tegak. Kemudian langkah-langkah pembelajaran atau cara menggunakan media pohon apel misteri ini dalam pembelajaran yaitu pertama, guru membahas materi pada pertemuan sebelumnya tentang teks eksplanasi secara sekilas. Kedua, guru menyiapkan media pembelajaran untuk nantinya ditunjukkan kepada siswa. Setelah itu, guru menjelaskan kegunaan media ini dalam pembelajaran dan cara menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Setelah itu, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Setelah siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, guru mengadakan game jawab cepat untuk semua kelompok. Dan nanti untuk kelompok yang bisa menjawab soal yang diberikan guru dengan cepat dan tepat, bisa memilih terlebih dahulu amplop yang ada di pohon ini lebih dulu daripada kelompok lainnya. Misal guru mengadakan kuis apa saja struktur dari teks eksplanasi. Nah, kelompok 1 misal bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Kemudian perwakilan dari kelompok 1 memilih salah satu amplop yang ada di pohon ini terlebih dahulu. Misal kelompok 1 memilih warna kuning ya. Misal warna kuning. Warna kuning ini misal dipilih terlebih dahulu. Kemudian dibuka, kita nanti bisa tahu apa materi atau teks eksplanasi tentang apa yang kita kerjakan dari isi amplop yang telah dipilih. Nah, di setiap amplop ini tentunya membahas mengenai teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berbeda-beda. Dan dalam satu amplop itu berisi sekitar 3-4 atau 4-5 teks eksplanasi. Dalam amplop kuning yang telah dipilih misal kelompok 1 tadi berisi tentang teks eksplanasi tentang tanah longsor. Nah, berarti nanti kelompok 1 akan mengerjakan tugas yang telah diberikan guru dengan bahan dari teks eksplanasi tentang tanah longsor. Nah, walaupun ini dibentuk kelompok ya, materinya sama, nanti satu kelompok itu materinya sama, tapi pengerjaannya itu secara individu. Jadi pembentukan kelompok ini hanya untuk menentukan siswa nanti membahas materi tentang apa atau mengerjakan materi tentang apa. Jadi pengerjaannya itu tetap secara individu. Setelah semua siswa mengetahui mengerjakan materi teks eksplanasi tentang apa, selanjutnya siswa kembali ke tempat duduk masing-masing dan siswa mengerjakan tugas yang telah ditentukan guru dengan bahan dari teks eksplanasi tersebut. Setelah itu, guru memilih secara acak beberapa siswa untuk membacakan hasil kerjanya di depan kelas. Setelah itu, siswa mengumpulkan hasil kerjanya kepada guru. Berikut penjelasan dari saya mengenai media yang telah saya gunakan dan yang telah saya pilih. Terima kasih.